Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya akan memberikan info-info yang positif, yang berguna untuk kalian semua, untuk menambah ilmu, terutama untuk pemula. Namun demikian, kalian tetap dior, riset sendiri. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian, semua kerugian ditanggung masing-masing. Saya ingatkan karena di dalam bermain kripto berisiko tinggi, bisa cuan mendadak, bisa habis-habisan kalau kita salah membeli koin. Makanya banyak belajar, biar ada yang ngontrol, biar ada yang memberikan tuntunan, bisa masuk grup. Siapa saja bebas di tempat saya juga boleh, linknya ada di deskripsi. Oke, langsung saya bahas di sini. Alhamdulillah PP sudah mulai ke atas. Nanti kalau sudah waktunya di pump, tiada obat, tahu-tahu pump gila-gilaan. Dan pemangkasan suku bunga juga sebentar lagi akan terjadi, infonya September dan akhir tahun. Ini kalau melihat kode-kode dalam gambar PP yang akan mental ke atas, kita lihat di sini ya, yang memberi minuman saja berlogo BTC dan ETH. Saya yakin investor BTC dan Ethereum ke depan jika mau bermain di meme coin pasti pilihnya PP. Ya, kok bisa begitu? Kita langsung akan bahas mengenai berita yang besar mengenai PP ya. Namun sebelum itu kita akan cek dulu. Wow, holdernya meningkat tajam, kapitalisasinya sudah naik hampir 85 triliun, market cap-nya sudah gede, sudah kuat. Holdernya 15 hari ini meningkat 15.000 holder, artinya 1.000 holder per hari. Ngapain kita ragu takut? Inilah the next Shiba dan Doge, raja meme coin yang sudah tidak bisa dibantahkan lagi. Tinggal kita sabar sesuai dengan prinsip kita, harus menunggu sabar dan mampu melampaui seleksi alam. Kok bilang seleksi alam mulu Mas Bro? Loh, ini kata-kata Mas Bro saja dipakai sama GZ, nggak percaya? Ayo kita buka berita besar apa yang GZ memberikan info tentang kripto yang perlu kalian pahami, nggak ngasal untuk masuk kripto ya. Kita lihat di sini, pendiri Binance bongkar fakta pahit, hanya kripto terkuat yang akan cetak rekor baru. Sayangku, nggak semua koin akan terbang, hati-hati kalian ya. Kita bahas di sini, dalam dunia cryptocurrency tidak semua aset digital akan mampu kembali mencapai harga tertinggi sepanjang masa ataupun ultimate highs. Di tengah volatilitas pasar global, inilah pesan tajam dari Chang Peng Su ataupun GZ, pendiri Binance, yang baru-baru ini membagikan pandangan realistis tentang masa depan ekosistem kripto. Ini orang konsisten kawan, nggak main-main ya. Ia menekankan bahwa hanya segelintir koin yang dengan fundamental solid dan adopsi nyata yang akan bertahan dan mendominasi siklus harga berikutnya. Para investor pun diingatkan untuk semakin selektif dalam memilih aset kripto, bukan sekedar ikut-ikutan saja ya. Saya kasih info penjelasan di sini akan saya jabarkan, nggak ngasal koin yang kalian beli, nggak main-main ya. Kalau yang komunitas kuat, aktif, kapitalisasi ataupun rankingnya bagus ya ada di PP. GZ pun punya. Kemudian kalian harus paham, yang namanya PP ini tidak koin sembarangan ataupun karbitan, tidak. Ini koin-koin akan bermasa panjang. Kita lihat histori dari tahun 2013 hingga sekarang, meme coin nggak akan bertahan. Hancur semua, hanya sisa Shiba dan Doge yang jumlahnya juta tuh. Wow, kemana?
Nah, ini muncul lagi terseleksi alam dari jutaan koin muncul satu PP. Ya, kita sudah diarahkan untuk ke PP daripada koin-koin yang hanya ngepam sesaat tapi nanti hancur semua. Bukan saya ngepat ataupun menjelek-jelekan, jangan salah. Coba kita akan simak di sini apa yang dikatakan sama GZ ya. Oke. Realita pasar tidak semua kripto akan kembali bersinar. Menurut GZ, banyak pelaku pasar yang masih berasumsi bahwa seluruh cryptocurrency akan kembali menembus ATH seiring pulihnya pasar, namun sejarah membuktikan bahwa sebagian besar koin hanya mengalami kenaikan sesaat saat tren bullish, kemudian tenggelam karena tak punya utilitas atau pengembangan berkelanjutan. Binance menyoroti fakta bahwa Bitcoin, BTC, ETH adalah contoh langka dari kripto yang mampu ya mencatatkan pertumbuhan jangka panjang. Ya, PP ada di jaringan ETH. Wow, tadi juga banyak BTC, ETH dijejerkan ya, dikasih amunisi nanti dari BTC dan ETH lari ke PP. Jadi enggak Mas Bro ngibul-ngibul, enggak ya, jangan ngasal. Dari tahun 2013 juga hanya yang kelihatan si Badoge dan PP. Di sisi lain, ribuan altcoin atau token baru yang bermunculan dalam beberapa tahun terakhir sering gagal bertahan setelah masa hype berlalu. GZ mengingatkan investor untuk memperhatikan aspek utilitas, keamanan, dan komunitas aktif sebelum memutuskan investasi pada cryptocurrency tertentu. Menurutnya, seleksi alam di dunia kripto akan membuat hanya proyek-proyek terkuat yang bertahan dan mencetak ATH. Ya, betul kan? Selama ini saya bilang seleksi alam, ini GZ saja mencatut mencatut kata-kata Mas Bro. Ya, memang faktanya seperti itu. Tidak semua koin akan ATH baru. Yang dikatakan sama GZ ini memperhatikan aspek utilitas, keamanan, komunitas aktif. Ya, ini ada semua kriteria yang diinfokan sama GZ ada di PP. Utilitas nyata RWA. Apa PP? Ya, koinnya dipakai GZ sebagai hadiah di PancakeSwap. Di dalam dunia nyata, ya, di Jepang, di Bitcoin dipinjamkan, bagikan kita minjam uang di bank, pinjam kripto, PP bisa dijual dan kemudian ya bisa untuk beli mobil, beli rumah, bisa untuk kawin, kebutuhan lainnya. Itu utilitas yang nyata, berbasis DeFi, Finance ya. Semua kriteria PP ada pada GZ, tinggal tunggu pamnya saja. Semua perlu waktu. Mas Pino juga kaget kemarin yang biasanya dipegang retail 56%, kemudian 44% dipegang paus. Sekarang dengan diocok-ocok naik turun, retail pada terpental 78% koin PP sudah dipegang paus. Retail tinggal 22% saja. Target paus nggak tahu nanti 15% saja yang punya retail, kemudian diangkat pam gila-gilaan, bisa terjadi. Yang mana data dalam dunia kripto hanya 2% saja yang mampu jual di pojok, semua sudah kena kehantam terseleksi alam itu. Ya, jelas toh? Oke, ini GZ strategi bertahan di pasar kripto yang tepat, gak sembarangan. Pandangan realitis ini juga didukung oleh tren pasar yang menunjukkan selektivitas lebih tinggi daripada investor institusi. Wow, kalau PP dengan market cap yang sudah gede, jelas institusi akan masuk ke PP. Mereka lebih memilih aset digital dengan ekosistem kuat dan didukung teknologi seperti BTC, ETH, Solana. Investasi berbasis fundamen dari riset mendalam menjadi kunci
agar tidak terjebak pada aset yang hanya bersifat spekulatif. Selain itu, adopsi massal dan kolaborasi dengan institusi keuangan tradisional di dunia akan menjadi pendorong utama kesuksesan cryptocurrency di masa depan. GZ menyarankan pelaku pasar untuk fokus pada proyek dengan roadmap jelas dan pengembangan produk berkelanjutan. Dengan begitu, peluang untuk bertahan dan bahkan mencetak rekor harga baru akan semakin besar. Ini semua ada di PP. Kok begitu? GZ saja adopsi PP. Ini guru besar yang ngajarin kripto kita harus masuk koin-koin yang bagus, gak sembarangan. Masa dia sendiri masuk koin yang tai? Ya nggak mungkin GZ saja masuk PP. Artinya PP ada yang kriteria yang dikatakan sama GZ Binance, ya cocok. Peran adopsi teknologi dan fundament dalam dunia kripto, kemajuan teknologi blockchain dan adopsi nyata menjadi indikator penting dalam seleksi alam. Wah, seleksi alam lagi. Ya, memang betul. PP dari jutaan koin tersisa satu namanya PP, bahkan namanya dicatut-catut dengan PP-PP yang baru. Ini sampai hanya satu yang bertahan PP yang asli, namanya terseleksi alam. Enggak sembarang ini terseleksi alam PP yang kita punya. Mau harga berapa kalian? Asal sabar, mau Rp1, Rp2 tinggal ngomong doang. Ya, sambil jual rumah mertua. Sangat kacau. Kemajuan teknologi blockchain dan adopsi nyata menjadi indikator penting dalam seleksi alam. Crypto project yang fitur inovatif, stabilitas tinggi, serta regulasi yang jelas akan lebih mudah menarik minat investor jangka panjang dengan harga BTC yang pernah melampaui USD 70.000 secara 1,138 miliar dengan kurs USD 16 ribuan lah, ya. Dunia kripto telah membuktikan potensi pertumbuhan besar bagi aset yang benar-benar kuat. Namun aset kripto tanpa fundamental yang kuat biasanya hanya bertahan di masa tren sementara. Pengguna dan investor diingatkan untuk rajin memperbarui pengetahuan serta mengikuti perkembangan regulasi global dengan literasi yang baik. Ya, resiko kerugian dapat ditekan dan peluang keuntungan jangka panjang akan lebih terbuka lebar. Begitu kawan, jadi nggak ngasal ini. GZ aja memberikan info cari koin-koin yang bagus. Lah kalau PP dipegang GZ artinya ya bagus, tinggal tunggu seleng itu aja kok. Akhir tahun aja belum, mudah-mudahan Juli sudah pam gitu ya. Oke, kita lihat harga PP hari ini. Waduh, iki piye? Waduh, gila. 800 juta. 770 juta. Wah, gila ini. Udah mengamuk ini. Ini saya Indo aja udah mengamuk tuh di Indodax tuh. Yang sell, yang order buy. Ini yang sell cuma satu, yang jual tuh. Semua beli. Ini yang pakai order market instan yang tidak pakai order ya. Order buy itu nggak pakai. Ini kan beli semua. Ini yang di bawah ini, yang kalau yang di atas ini namanya ini yang pakai order buy. 750 juta, 76 juta. Wah, berapa nanti di bawahnya? Wah, gila. 400 juta, 60 juta, besar semua. Ini yang akan mendorong harga PP akan terbang. Sabar ya. Mungkin nanti pertengahan Juli udah mabur ya. Wah, iya ini mantap, Jaya mantap. Kita lihat yang satu harian. Waduh, kok begini mantap. Ini namanya udah lewat dari garis trendline ini. Tuh, mantul. Ya masih tipis, kalau ini kan biasa yang namanya masih permainan ini juga. Pokoknya kesini trendline mental gitu aja, nggak aneh. Ya paling dapatnya dikit kalau trade uangnya kecil, harus uangnya yang besar. Ya jual kebun. Ini belum. Ini nanti yang untuk daily-nya yang lebih pantulannya lebih ngecrot ini. Biasanya kalau sudah sampai 4 kali baru ngecrot. Ini kan baru 1 kali di sini. Di sini 1, di sini 2, 3-nya belum. Mudah-mudahan 3 ini cerot ya. Mungkin itu aja. Selamat weekend, selamat hari Minggu.
relax sejenak, lupakan kripto dulu, santai-santai dulu ya. Kalau PP udah nggak perlu diragukan lagi, jangan ngasal-ngasal Bitcoin ya, santai, sabar, slow. Ya, mana kalian beli yang bagus-bagus. Ini rankingnya masih di sini. Waduh, sudah 65 triliun kawan. Mantap, 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 mantap ya. Ini di koin papan atas ya, AAW atas, Pita Soraja di bawahnya. Ya ini yang akan menjadi besar nanti. Bisa ribuan persen, bahkan syukur-syukur jutaan persen ada di sini, nggak koin sembarangan. Mungkin itu aja yang saya sampaikan di pagi hari ini. Selamat weekend. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya Sutila yang belum subscribe untuk subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Kalian riset lagi dan kerugian ditanggung masing-masing. Kalian sudah gede karena dalam bermain kripto sangat berisiko tinggi. Bahaya ya, harus betul-betul ada yang membimbing, ada yang menuntun. Mungkin itu aja. Salam dari Tegal, Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.